Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi tentang perekonomian Indonesia di prodi akuntansi ini. Sebelum perkuliahan kita mulai, kita akan bahas dulu tentang sekilas tentang materi. Nah, oleh karena itu kan saya sampaikan silabus dari mata kuliah perekonomian Indonesia ini. Jadi mata kuliah perekonomian Indonesia ini diambil oleh nama saya Jumadi, dan email yang bisa dihubungi adalah jumadi.mataram@gmail.com kalau teman-teman nanti akan mengumpulkan tugas atau komunikasi yang lain. Mata kuliah perekonomian Indonesia ini bobotnya adalah 3 SKS, dan mata kuliah perekonomian Indonesia ini diberikan dengan tujuan, ini saya sampaikan dengan tujuan instruksional umumnya adalah di akhir kuliah mahasiswa dapat memahami konsep perekonomian di Indonesia sehingga menjadi pelaku ekonomi yang baik dan bijak. Nah, kenapa baik yang bijak? Karena di luar sana banyak pelaku ekonomi yang tidak baik dan tidak bijak. Nah, untuk bisa memahami materi perekonomian Indonesia ini ada beberapa materi yang sudah disiapkan. Yang pertama, utama adalah terkait dengan sistem ekonomi yang ada di Indonesia dan yang ada di dunia ini. Yang berikutnya adalah sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi perencanaan, sistem ekonomi campuran, sistem ekonomi Indonesia, kebijakan ekonomi. Nanti kita akan membahas tentang kebijakan ekonomi di bidang moneter dan kebijakan ekonomi di bidang fiskal. Yang berikutnya kita akan membahas tentang masalah ekonomi secara makro, yaitu nanti terkait dengan pertumbuhan dan pengangguran. Terus kita akan membahas tentang industrialisasi di Indonesia, pembangunan ekonomi lokal di Indonesia, dan pemberdayaan ekonomi di Indonesia. Nah, untuk bisa memahami materi tersebut, maka ada beberapa literatur yang dapat teman-teman gunakan. Yang pertama adalah bukunya Bapak Profesor Dr. Edi Suwandi Hamid dan Bapak Edi Ananto, Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium Ketiga, Press tahun 2000. Bukunya Bapak Edi Suwasono, Ekspo Ekonomi dan Globalisasi dan Kompetensi Sarjana Ekonomi Jakarta tahun 2003, dan bukunya Umar Kasalim dan kawan-kawan Perekonomian Indonesia, Krisis dan Strategi Alternatif, Unas Jakarta tahun 2000. Dalam perkuliahan ini saya menggunakan sistem penilaian tugas-tugas, baik itu nanti tugas harian atau nanti tugas tengah semester atau tugas akhir semester, keaktifan di kelas, yaitu nanti interaktif ketika kita menggunakan Google Classroom atau menggunakan metode lain yang kita sepakati, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Tentu saja kuliah ini harus punya konten yang jelas dan baik. Oleh karena itu kami bikinkan semacam ikrar untuk komitmen saudara. Kami mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Widya Mataram Jakarta, Pak dosen, kami akan berusaha sungguh-sungguh, doakan agar kami sukses. Saya sebagai dosen mengampu merespon doa saudara-saudara tadi. Yoliana, kami semua mendoakan kalian semoga kalian sukses dalam studi dan dilimpahi rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selamat belajar, semoga sukses. Teman-teman, itu adalah silabus yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Mudah-mudahan kita bisa berinteraksi dengan baik itu pada kesempatan ini. Karena itu kami berharap teman-teman dapat belajar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.